Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Oh ini kan memang liburan Natal, kita mau ke Singapura, cuman Alhamdulillah ya Allah. Kok? apa? Ini gue mau di bandara masih di ini. Iya. Memang berangkatnya sendirian kok nggak sama Ciawi dan Biel? Oh ini kan memang liburan Natal, kita mau ke Singapura, cuman Olive sama Biel itu kebetulan lagi di Bali kan karena ada kerjaan. Jadi mereka dari Bali langsung ke Singapura. Tadi mereka udah berangkat tuh. Nah, tinggal gue nyusul nih dari Jakarta ke Singapura. Seperti apa sih Natal ini memang kayaknya berkesan sekali buat Jack pulang ke kampung halaman istri sama anak juga gitu kan. Iya, maksudnya Natal ini kan banyak masalah yang gue juga harus hadapin. Gue kepengen juga menenangkan diri lah, maksudnya dengan keluarga, melupakan sejenak semua yang yang itu ya. Jadi ya baik juga sih, maksudnya gue pergi ke Singapura, ketemu keluarga istri, sekaligus bawa Biel, ketemu sama sepupu-sepupunya. Jadi bisa untuk apa ya, relaksasi lah gitu. Iya, pertama kali mudik ke Singapura. Kan Biel udah duluan ke mamaku di Makassar. Jadi abis itu biar adil juga dia ke orang tuanya Olive yang di Singapura. Keluar negeri ya. Seru lah, sekalian bapak sama ibunya jalan-jalan, ada waktu berdua, quality time untuk keluarga. Karena selama ini juga kan di Jakarta kan aku sibuk kerja juga, Olive ngurusin baby, ya ada sih ketemu segala macam. Cuma kan pengen dalam satu hari itu kita bareng-bareng, jadi bisa punya quality time berdua dan juga bersama dengan keluarga. Terus hal yang paling penting buat gua, jadi bapaknya Olive itu kan meninggal di tahun ini, sudah berpulang. Dan kebetulan pada saat beliau meninggal itu gua nggak sempat ke sana. Tapi sebelum beliau meninggal waktu sakit gua udah ke sana, gua mendoakan beliau. Nah kebetulan beliau itu pas meninggal gue belum ke sana, ini gue mau ke sana pengen ziarah sekaligus bawa Biel lah ibaratnya, supaya beliau juga di sana kita bisa doakan dan dia juga merasa dihargai lah sama gue sebagai menantu gitu. Bisa dikatakan ini kan rencananya memang bakalan destinasi kemana aja ke Singapura? Seperti apa? Singapura tuh planning kita ya pasti main di area-area permainan anak-anak kayak Universal Studionya di Pulau Sentosa dan mungkin ke tempat-tempat lain lah. Tapi setelah itu kita ada planning, memang tapi belum pasti sih habis dari Singapura ini kita terbang langsung ke Thailand. Whole team berangkat untuk apa lagi namanya? Outbound ya, bonding lah di sana sekaligus tahun baruan di situ. Tapi baru planning ya. Belum tahu nih jadi atau enggak. Tapi biasanya ini tradisi Natalnya Koko biasa seperti apa sih? Atau ada tradisi kayak bagi angpau, bagi-bagi kado segala macam? Ngumpul-ngumpul sih. Kalau Natal nggak bagi ampau, kalau Imlek baru bagi ampau. Tapi biasanya ngumpul-ngumpul, berbagi tawa. Dan aku juga ngajak tim aku, ini kan sebagian tim udah berangkat nih sama aku. Jadi aku pengen bukan hanya keluarga juga yang ngumpul, tapi orang-orang yang sudah memberikan kontribusi di kerjaanku juga ya. Jadi tim kita berangkatin, kita fasilitasin supaya mereka juga merasa dihargai. Kebetulan ini kan udah akhir tahun ya. Yang lain sudah setengahnya udah berangkat. Ini sisanya sama gua. Kenapa membawa semuanya? Menurut gua mereka perlu diapresiasi dengan kerja keras mereka. Dan gue pengen tim gue itu merasa dihargai kerja sama gue. Karena kerja sama gue juga gak gampang. Tekanannya banyak dan gue orangnya cukup tegas dan cukup pok gitu loh. Sehingga kan pasti mereka juga babak belur juga di tempat gue. Jadi gue pengen mereka melihat bahwa walaupun mereka di sini effort dan standarnya tinggi, tapi kita juga apresiasi gitu. Oh, tapi bisa dikatakan 2014 alhamdulillah begitu lancar. Keinginan mungkin yang belum tercapai dari Koko sendiri atau dari Cioli sendiri apa di tahun 2020? Keinginan ya buat kita pribadi ya nggak ada lagi.
Kami udah bersyukur banget lagi. Karena gini loh, gue tuh kan dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Gue pikir kesempatan kedua yang gue dapet nih udah berharga banget lah, udah cukup ya. Maksudnya gue dikasih istri yang baik, yang nge-support. Terus kita akhirnya dikasih baby setelah 4 tahun kita berusaha dan gagal terus. Kayak nikmat apalagi sih yang mesti kita dustakan gitu dari Tuhan. Jadi kita ngerasa cukup aja sih sebenarnya. Malah kita tuh lebih fokus untuk bisa membantu orang-orang yang mungkin terkait dengan gua di podcast dan lain-lain atau urusan-urusan lain. Jadi kita lebih fokusnya tuh ke orang lain sih sebenarnya. Keluarga juga di sana, keluarga Cioli yang sudah nanti cucu dari juga gitu kan ya. Memang cucu cewek sendiri seperti apa sih? Seneng banget lah karena Biel tuh belum ketemu sepupunya yang cowok-cowok dan mereka bisa punya waktu bersama dan bisa ketemu keluarga Biel yang lain yang di Singapura yang juga belum pernah ketemu sama Biel. Jadi paling nggak Biel kenal lah dari dua sisi keluarganya ini. Sehingga dia tumbuhnya juga secara mental dan lain-lain itu juga bagus. Pastinya very excited karena mamanya Olive dan saudara-saudaranya Olive itu seneng banget dengan adanya Biel. Bahkan waktu kemarin mereka tuh bela-belain langsung ke Indonesia untuk mau lihat Biel doang sebentar terus balik lagi. Jadi pasti kalau punya waktu lebih sama Biel di sana pasti they are very happy. Sekitar 4-5 hari sih. Planningnya begitu. Oh, sedikit ini tentang tren artis oplas di Korea. Nah, Kodensi sendiri salah satu dari sekian artis yang melakukan itu dengan operasi kantong mata. Kenapa? Kalau gue tuh karena istri gue tuh udah bete banget ngelihat kantong mata gue. Dia selalu protes karena gue tuh nggak terlalu memperhatikan hal itu. Sedangkan gue kerja di entertain. Gue punya alasan gue sendiri. Gue bilang laki tuh nggak usah kayak gitu. Nah dia juga punya alasan dia sendiri. Biar gimana kamu kerja di entertain yang kamu juga tetap harus peduli dengan wajah kamu, kulit kamu. Jadi ya gimana ya, namanya suami pasti kalah sama istri ya. Dia punya cara sendiri aja buat gue berangkat ke sono. Jadi mau nggak mau ya udah akhirnya gue ikut aja. Lagi pula gue lihat operasinya bukan operasi besar, bukan merubah wajah, cuma membuang bagian kantong mata doang. Gue pikir masih oke lah. Kalau nambah-nambah nggak mau gue. Kayak enggak gue bilang kayak hidungnya jadi ditambah mancung, nggak mau gue bilang. Tapi kalau dibuang kantong matanya masih oke lah gitu. Memang benar juga omongannya, muka jadi lebih segar dan apalagi namanya ada sisi positif lah gitu. Dan serunya juga kan waktu kita ke sana kan kita nggak di endorse ya, jadi kita mau bayar sendiri gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba mereka tuh jadi nawarin kita endorsement kerjasama gitu, gara-gara mungkin ngelihat exposure-nya gede kan pada saat gua di sana. Cuma ya kita tetap sesuai dengan kebutuhan aja sih, cuma pengen operasi kantong mata. Ditawarin facelifting, terus hidung, gue bilang nggak mau gua, nggak mau. Ntar muka gue berubah lagi. Iya, ntar kayak Indra Bruggman gue, muka gue kegantengan. Tapi kayak semacam setelah gantengan bertambah, seperti apa sih? Soalnya mah gue bukan buat dia. Kalau dia merasa cukup lah. Cuman maksudnya buat kerjaan aja. Dia seneng aja kalau ngelihat orang-orang tuh, Densu dirawat ya sama istrinya. Dia tuh seneng banget. Jadi apa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah bentuk support kepada suami supaya suaminya dilihat orang, dirawat ya sama istrinya. Ya kayak begitu. Oh, kalau misalkan bawa bayi ke luar negeri, jangan kan keluar kota aja pasti bawaannya banyak. Nah sekarang di sini ada titipan banyak nggak sih atau Enggak, gue cuma bawa koper 1. Olive sih bawaan Biel nggak banyak, cuman stroller sama baju-baju bayinya sama keperluan susunya gitu-gitu. Nggak banyak, suster 1 doang bantuin udah. artinya nggak ribet ya kayak nggak sih? Apalagi ini buat liburan, bawa barangnya pasti banyak banget segala macam. Kita tuh jarang bawa barang banyak kalau liburan. Kita beli barang di sana. Asik. Jadi bawa barangnya dikit. Jadi bawa pulang barangnya yang banyak gitu. Ngapain bawa barang banyak-banyak? Situ ya. Nggak ada pertanyaan tentang yang lain ya sih.
Kok liburan dulu ntar pertanyaan. Ya, makasih ya. Pulangnya boleh